Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Nah, mungkin teman-teman semua sudah banyak mengenal Abdurrahman bin Auf, baik dari kisah-kisah sejarah Nabawiyah. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang siapa itu Abdurrahman bin Auf. Jadi teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memang memiliki kisah hidup luar biasa banget ya. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf Al-Quraisy Az-Zuhri. Dia lahir di keluarga yang terhormat di kota Mekah dan dikenal sebagai seorang pedagang sukses bahkan sebelum beliau masuk Islam. Namun di video kali ini kisahnya itu bukan hanya tentang kekayaan yang beliau miliki, tapi tentang bagaimana beliau memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan dan agama Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama Islam, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk agama Islam. Tentunya perjuangannya nggak semudah zaman sekarang, teman-teman. Seperti sahabat lainnya, beliau harus menghadapi tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy karena pilihannya untuk memeluk agama Allah ini. Namun beliau tetap teguh karena memang cintanya kepada Allah dan Rasul itu membuatnya tetap survive, tetap bertahan. Meskipun saat beliau hijrah ke Madinah, beliau harus kehilangan sebagian besar hartanya, bahkan istrinya pun meninggalkannya. Nah, sesampainya di Madinah, Rasul SAW mempersaudarakan kaum muhajirin. Muhajirin ini pendatang dari Mekah ya teman-teman, dan kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah penduduk asli Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi, seorang kaum Ansor yang sangat kaya raya. Jadi orang kaya ketemu sama orang kaya ya ceritanya nih. Nah, sebagai tanda persaudaraan, Sa'ad ini menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Kan Sa'ad menawarkan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf sesuai dengan adat pada waktu itu tentunya teman-teman. Namun dengan penuh rendah hati, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran itu dan bilang, semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana letak pasar pada saat itu. Mungkin kalimat yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf ini terdengar simpel, sederhana, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa karakter Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Saat dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Padahal dia ditawarin paruh harta, ditawarin istri juga, tapi enggak. Dia lebih memilih menunjukkan pasar. Jadi dia lebih memilih untuk bekerja keras dan memulai dari nol. Nah, sampainya pasar, dia mulai berdagang. Nah, karena memang Abdurrahman bin Auf ini basicnya adalah pengusaha sukses, ya tentunya cepat juga sukses gitu teman-teman. Bahkan dari hasil dagangannya, beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan membantu orang lain. Kesuksesan yang beliau dapatkan di Madinah itu nggak membuatnya sombong. Bahkan semakin dia menjadi kaya, semakin dermawan dia terhadap sesama. Beliau menyadari bahwa kekayaan itu cuma titipan dari Allah, dan beliau sadar bahwa harta bukanlah sesuatu yang harus ditimbun, melainkan harus digunakan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan umat. Hal ini terlihat bagaimana beliau selalu siap untuk memberikan sebagian kekayaannya untuk keperluan umat Islam. Nah, contohnya itu saat perang Tabuk teman-teman. Jadi saat itu umat Islam membutuhkan bantuan finansial untuk membiayai peperangan, seperti senjata, makan mungkin ya, terus mobilisasi. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memberikan sumbangan yang sangat besar, yaitu 200 ukiah emas. Tapi beliau nggak ragu untuk memberikan hartanya, dan dia yakin bahwa hartanya ini akan jauh lebih berarti dan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu agama Allah. Ada juga kisah lain saat Madinah dilanda kelaparan. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf memiliki hafilah dagang yang membawa ratusan unta dengan full barang dagangan. Jadi kiri kanan itu full ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu mobil box ya teman-teman ya. Mobil box yang penuh dengan barang-barang dagangan, baik elektronik mungkin ataupun kain dan lain-lain. Dan orang-orang Madinah itu termasuk para pedagang itu sangat menantikan kedatangan
hafilah ini. Karena biasanya saat hafilah ini datang, hafilah ini membawa barang-barang yang sangat mereka butuhkan. Ya gak kayak zaman sekarang ya teman-teman, semuanya serba online. Jadi kalau kita mau apa-apa ada Gojek, ya, ada GoFood, ada Grab, ada yang lain-lain. Pada saat itu enggak. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, kita harus menunggu kedatangan para hafilah yang membawa barang-barang dagangan, sutra, kain-kain yang bagus, barang-barang dagangan lain. Tapi teman-teman, saat kafilah dari Abdurrahman bin Auf ini datang, itu bukan menjual barang dagangan, justru disumbangkan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Kan amazing teman-teman. Dan sifat dermawan ini itu nggak hanya terjadi sekali dua kali. Beliau selalu ada di garis depan ketika Islam membutuhkan bantuan, baik harta maupun tenaga. Tapi seperti janji Allah, meskipun beliau sering memberikan sumbangan dan bantuan dalam jumlah besar, hartanya itu nggak akan habis. Bahkan setiap kali ia memberi, Allah justru memberkatinya dengan rizki yang sangat banyak dan jauh lebih banyak lagi. Itu adalah bukti nyata dari janji Allah bahwa siapa yang bersedekah dengan ikhlas, wallahi hartanya tidak akan berkurang, melainkan justru bertambah. Nah teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini selain terkenal karena kekayaannya dan kemurahan hatinya, beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai kesempatan, baik di medan perang maupun dalam urusan sehari-harinya. Cintaannya kepada Rasul itu terlihat jelas ketika baginda Rasulullah SAW meninggal. Seperti sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf merasa sangat kehilangan. Ya walaupun secara fisik beliau adalah orang yang kuat, namun kepergian Nabi Muhammad SAW itu membuatnya sangat sedih sekali. Abdurrahman bin Auf ini tergolong dalam golongan asyara mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan bukti bahwa kehidupan Abdurrahman bin Auf semasa hidupnya itu benar-benar penuh dengan kebaikan, ketulusan, dan keimanan yang kuat. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Masuk surga udah pasti, absolut itu. Yang ngomong Rasul, tapi beliau masih bersedekah, beliau masih menyumbangkan hartanya. Amazing. Bahkan sampai di akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf tetap menjadi sosok yang dermawan. Sebelum beliau wafat, beliau mewasiatkan sebagian besar hartanya untuk disumbangkan kepada kaum muslimin. Beliau juga menyisihkan bagian khusus untuk para sahabat yang masih hidup, termasuk keluarga Nabi. Salah satu wasiatnya yang sangat terkenal adalah saat beliau memberikan 400 dinar emas kepada setiap veteran perang Badar yang masih hidup. 400 dinar emas, bayangin teman-teman. Mungkin kalau dirupiahkan itu sekitar 20 juta untuk setiap veteran perang Badar yang masih hidup. Jadi kalau misalnya veteran perang Badarnya ada 100, ya 20 juta kali 100 orang. Nah teman-teman, dari kisah hidup Abdurrahman bin Auf ini kita bisa belajar banyak banget. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi harta yang memang diberikan oleh Allah. Kekayaan itu bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk berbuat kebajikan dan mendapatkan ridha Allah. Abdurrahman mengajarkan bahwa sukses di dunia itu gak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan untuk agama. Semoga kisah hidup Abdurrahman bin Auf ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu sesama, dan senantiasa mencari ridha Allah dalam setiap langkah kita. Oke teman-teman, saksikan cerita-cerita berikutnya dan jangan lupa subscribe serta tinggalkan komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.